Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambah kepada kalian nikmat. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya siksaku sangat amat pedih. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau maka syariat Islam sempurna. Dan kita mohon kepada Allah hidayah itu taufik, agar Allah memudahkan kita dalam berittiba, dalam kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita sampai pada bab taubah, bab tentang taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Ulama mengatakan bahwasanya taubat itu wajib atas setiap dosa. Atas setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaq bihaqqin adamiyyin falaha thalatha syurut. Apabila maksiat atau kedurhakaan ini hubungannya antara hamba dengan Allah, maka untuk taubatnya itu ada 3 syarat. Yang pertama, ayyuqli' anil maksiyah, melepaskan diri dari maksiat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Wasalis,
ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Yang ketiga adalah punya kekuatan azam yang kuat, yaitu agar tidak kembali lagi melakukan maksiat tersebut. Jika apabila ada satu syarat yang lepas, maka taubatnya tidak sah. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaq bi adamiyyin, tapi kalau kedurhakaan atau dosa ini berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. 3 yang tadi ditambah lagi wa an yabra min haqqi sahibiha, yaitu supaya dia ini minta supaya yang disakiti, yang diambil haknya itu mau melepaskan haknya atau mau memberikan maaf untuknya. Fa idza kanat malan aw nahwuhu raddahu ilaihi. Kalau hubungannya urusan uang, maka dia harus mengembalikannya. Wa in kanat haddu qadhfin wa nahwuhu makanahu minhu aw talaba afwu. Kalau berkenaan dengan had hukuman, maka dia minta supaya dimaafkan. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Kalau memang itu masalahnya ghibah, maka dia minta untuk dimaafkan. Nanti ada cara bagaimana cara melepaskan diri atau memohon maaf atau mohon ampun dari Allah yang haknya manusia, yaitu ghibah. Bagaimana nanti caranya, insyaallah kita akan sampai pada bab tersebut. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika adh-dhanb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Jadi ada yang mewajibkan kalau sudah taubat dari dosa, maka baginya wajib untuk meninggalkan dosa-dosa yang lain. Sehingga syarat menurut sebagian ahlul ilmi itu kalau orang taubat dari satu dosa, maka dia harus meninggalkan dosa-dosa yang lain supaya taubatnya diterima. Syaratnya begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan dia taubat dari satu dosa, tapi dia masih melakukan dosa yang lain, ini taubat yang dari dosa ini diterima, tapi dia tetap masih menanggung dosa yang masih dia kerjakan. Dan ada lagi yang mengatakan kalau memang dia itu taubat, maka harus semuanya diperbaiki. Tidak boleh taubat dari perbuatan riba, tapi dia terus-menerus minum khamar. Nah, ini sama dengan ulama mengatakan ini namanya haza. Apa haza? Haza ini mempermainkan, sukhriyah, istihza. Jadi kalau biasa kawan-kawan mengatakan haza ini bahasa Arab. Jadi apa? Dia harus melepaskan semua. Waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Dan dalam dalil Quran dan sunnah dan ijma', kesepakatan ulama itu adalah atas wajibnya taubat. Dari apa saja harus taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubat dari dosa. Istighfar, mohon ampun, kemudian taubat.
Firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang murni. Tentang masalah taubat, ma'asyiral muslim rahimakumullah. At-taubah Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an, qul lil ladzina kafaru. Katakanlah wahai Muhammad bagi orang-orang yang kafir. Pada orang kafir, in yantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni apa yang sudah lalu. Nanti kita akan membahas bagaimana taubat, apakah taubat itu harus mengqadha. Nanti ada kita taubat dari pernah meninggalkan sholat setahun. Ada yang berpendapat dari mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu mengatakan setiap atau tobat dari tiap perbuatan wajib yang dia tinggalkan, ketika dia bertobat harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i itu Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam kitab disebutkan Asy-Syafi'iyah, maka itu adalah pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Jadi supaya kita tidak salah. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah itu banyak kitabnya, tapi di sana selalu disebutkan aqwal, pendapat imam ini, pendapat imam ini, hampir dalil-dalilnya tidak jelaskan mazhab Syafi'iyah. Jadi di situ sampai ada kalau orang selama 1 tahun dia tidak sholat, kemudian dia taubat, sholatnya setahun itu harus diganti. Dan ini hampir banyak disampaikan di kalangan orang-orang awam, sehingga kita mau bertobat ini berat. Bagaimana tobat? Tobat tidak sholat, ada pernah kita baca kitabnya Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, dan di sana disyarah di situ disebutkan untuk taubatnya adalah mengganti pekerjaan atau kewajiban yang sudah dia tinggalkan. Sementara dari ayat yang kita baca, katakanlah Muhammad, qul lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Ini orang kafir, in yantahu, jika mereka sudah berhenti dari kekafirannya, berhenti dari dosanya, berhenti dari kesyirikannya kepada Allah, dia taubat, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni bagi mereka apa yang sudah berlalu. Summa yaliha taubah min kaba'iriz dzunub, kemudian setelahnya taubat dari dosa-dosa besar. Kemudian setelah itu urutannya lagi taubat dari dosa-dosa yang kecil. Wal wajib 'alal mar'i ay yatuba ila Allah min kulli dzamb. Tapi yang wajib bagi setiap orang itu taubat dari setiap perbuatan dosa. Ya Allah, aku telah bersalah ya Allah. Sudah, apa salahnya? Banyak salahnya, sebutkan. Minta sama Allah ampunan, sebutkan, ya Allah, anak dulu begini, ampuni dosaku ya Allah. Tapi kita bicara sama Allah, tidak kita sebutkan kepada kawan kita masa lalu saya dulu waktu saya di Jakarta, saya waktu di Surabaya, saya waktu kuliah. Ini tidak usah lagi diceritakan. Jadi cukup kita kemudian memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, walitaubati syurutun thalatha kama qala al-muallif. Dan syaratnya taubat itu kita sebutkan tadi ada 3, walakinnaha bitatabbu' tablugh 5. Tapi kalau dicermati, diikuti dengan detail itu ternyata ada 5. Dimulai yang awal, asyaratul awal al-ikhlasu lillah. Taubatnya karena Allah. Taubat dari dosa itu karena Allah. Bi ayyakuna qasdul insan bi taubatihi wajh Allah. Ini tujuan pertama dia taubat adalah mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, wa ayyatuballahu alaihi, dan agar Allah menerima taubatnya.
wa yatajawaz amma fa'ala minal ma'siyah, dan meninggalkan apa yang sudah dia kerjakan dari perbuatan maksiat. La yuqsad bidzalika mura'atun nas wa taqarrub ilaihim. Jadi dia meninggalkan ini bukan tujuan supaya dilihat orang, oh sudah tobat. Tidak. Urusan tobat ini kita kepada Allah, karena kita bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh untuk riya atau untuk supaya bisa dekat dengan orang-orang. Ini yang perlu adalah tujuan yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Wala yuqsad bidzalika daf'ul adhiyya minas sultan wa waliyil amr. Dan tidak boleh taubatnya itu supaya dia tidak terancam lagi dari penguasa, dari kepolisian. Dulunya minum khamar, ini dulunya adu ayam. Taubatnya bukan apa? Bukan supaya selamat dari kejaran polisi, bukan itu. Tapi taubatnya benar-benar karena Allah. Maka orang yang hijrah itu berat. Hijrah sudah kita bahas di awal pertemuan kita. Apa itu hijrah? Hijrah itu, hajara itu artinya meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan, meninggalkan kepada kekufuran kepada Islam, meninggalkan dari syirik kepada tauhid. Itu namanya hijrah. Meninggalkan dari ikhtilat, campur laki perempuan, kepada tidak ikhtilat. Apalagi kita di Al-Irsyad ini guru-guru Al-Irsyad itu berbeda dengan sekolah yang lain. Kenapa berbeda? Karena ada berkas-berkas. Ini kita berbicara di Al-Irsyad Surabaya, Ustaz Umar Hubais, kemudian kita ada Ustaz Allah yarhamuhum, Ustaz Ahmad bin Mahfud. Ustaz Ahmad bin Mahfud, beliau meninggal usianya insyaallah 105 dan tidak pikun. Luar biasa. Beliau menyimpan berkas-berkas yang ada di Al-Irsyad Surabaya. Kemudian di antara aturannya itu tidak boleh campur dalam satu meja guru laki dengan perempuan. Jangan sampai terjadi di Al-Irsyad ada guru perempuan, TU atau apa saja, tiba-tiba datang guru laki duduk di sampingnya sok mengajari. Tidak boleh di Al-Irsyad. Itu tidak boleh terjadi karena sudah menjadi perjanjian dan ada berkas-berkas yang sudah ditandatangani, semua aturan itu harus dijalankan. Karena sekolahnya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Maka ikhtilat tidak boleh. Kita di Surabaya kelas 3 SD kelasnya sudah tidak campur laki perempuan. Dulu. Pada waktu dulu jarang, masih orang berjilbab itu masih jarang. Tapi di sekolah Al-Irsyad Surabaya dulu kelas 5 dan kelas 6 bagi perempuan wajib berjilbab. Tahun 80-an. Masih jarang itu kita lihat di luar orang berjilbab. Kalau sekarang persentasenya masih banyak yang berjilbab ketimbang yang tidak berjilbab. Dulu orang berjilbab itu jarang. Dan itu di Al-Irsyad, kita bicara di Al-Irsyad itu kelas 5 sudah wajib berjilbab. Itu dulu, tapi kalau sekarang insyaallah dari kelas 1 sudah atau TK sudah diterapkan. Dan tidak boleh sama dengan yang lama. Karena setiap tahun itu harus lebih baik. Man kana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dia orang yang beruntung. Maka kita harus setiap hari harus semakin baik dibandingkan hari-hari yang dilewati, yang dilalui. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua ad-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah, yaitu
menyesal terhadap apa yang sudah dia kerjakan dari perbuatan maksiat. Lianna syu'ural insan bin nadam huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun fit taubah. Jadi perasaan seseorang dengan penyesalan itu adalah bentuk atau bukti kalau dia ini benar-benar jujur dalam bertaubat kepada Allah. Jadi penyesalan itu adalah awal dari segala kebaikan. Kalau orang sudah mengerjakan maksiat dia tidak menyesal, ini hati-hati. Orang yang ada perasaan menyesal kepada Allah tatkala dia melakukan maksiat, ini adalah menunjukkan bukti kalau orang ini benar-benar ada kebaikan dan akan ada jalan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau dia melakukan kemaksiatan dan dia senang dengan kemaksiatannya, jauh. Tapi kita mendoakan supaya Allah berikan hidayah baginya. Jangan sampai kita melihat kondisi orang ahli maksiat kemudian kita mengatakan wallah ini orang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini hati-hati. Jangan sampai kita yang Allah berikan hidayah, kita 5 waktu di masjid. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Kita kerjakan salat sunnah rawatib. Mudah-mudahan Allah terima salat rawatib kita. Tahiyatul masjid, qiraatul Quran. Kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa mendidik anak istri kita dengan baik. Kita bisa bakti kepada orang tua. Ini semua adalah ketaatan kita kepada Allah dan kita mohon agar semua kebaikan tersebut Allah terima sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Yang terpenting jangan sampai ketika kita melihat orang ahli maksiat kemudian kita mengatakan wallah orang ini tidak mungkin diampuni sama Allah. Sudah terlalu banyak maksiatnya. Kalau sampai orang mengatakan ini, Allah yang mengatakan kepadanya. Allah menjawab orang ini, faqad ghafartu lahu. Aku sudah ampuni dia. Untuk ente, kata Allah apa? Kalau untuk ente, ahbabtu amalak, abtaltu amalak. Aku akan menghancurkan semua ibadahmu. Kata Allah apa? Man yata'alla alayya. Barang siapa yang berani bersumpah dengan menyebut namaku. Dengan dia sombong dan memutuskan rahmat Allah, rahmatku kata Allah atas hambaku, maka aku yang akan mengatakan aku sudah mengampuni dosa hambaku dan urusanmu, amalmu akan hangus. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Kita lihat orang suka minum khamr, wallah orang ini tidak dapat hidayah. Siapa kita? Kita tidak punya wewenang di situ. Itu bukan wewenang kita. Tapi itu haknya Allah untuk memberikan hidayah. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah terima ibadahku, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku sebagaimana Engkau berikan hidayah kepadaku. Itu yang bisa kita kerjakan. Kalau menilai seperti itu bukan wewenang kita. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan perkataan yang sangat ringan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyuqli 'ala dzamb alladhi huwa fi, yaitu hendaklah dia melepaskan diri dari dosa yang dia kerjakan. Ini adalah termasuk syarat yang paling penting. Syarat yang paling penting adalah dia menyesal, yang terpenting dia meninggalkan. Kalau hanya menyesal saja tidak ada kelanjutan. Tapi harus dilanjutkan dengan penyesalan dan meninggalkan, dia lepas. Sudah saya tidak melakukan lagi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi Allah mengatakan hambaku melakukan perbuatan dosa. Kemudian dia tahu kalau dia punya Tuhan, yang Tuhan ini bisa menghukum atas dosanya dan Tuhan ini bisa memberikan ampunan atas dosa yang sudah dia perbuat. Kemudian dia mohon ampun kepadaku. Kata Allah, aku ampuni. Kemudian hamba ini berbuat lagi dosa. Kemudian dia tahu kalau dia punya Tuhan, yang Tuhan ini bisa menyiksa dan bisa
mengampuni. Kemudian hambaku ini memohon ampun kepadaku. Kata Allah, aku ampuni fulan. Yang terpenting apa? Ada penyesalan dan ada permohonan ampun kemudian taubat. Karena kita ini ahli maksiat. Kita ini banyak maksiat. Kita banyak maksiat, cuman hebatnya Allah yang menutupi kita. Hebatnya Allah yang menutupi kita. Coba setiap kita maksiat nampak ada satu titik. Satu maksiat ada satu titik. Setiap masjid kosong, tidak ada orang. Kenapa? Kemaksiatannya nampak. Tapi Allah tutup. Kita sholat, kita ke masjid ini memang niat karena Allah atau tidak enak sama kawan. Oh ternyata tidak enak sama kawan. Daripada kemudian Allah tunjukkan satu titik. Kira-kira tidak ada orang di masjid. Tapi Allah tutup. Supaya apa? Supaya orang ini keluar, datang ke masjid dan dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah dari dosanya. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita ini bermaksiat kemudian kita pamer. Karena Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali al-mujahirin, orang-orang yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan. Baik dia kerjakan dengan terang-terangan perbuatan itu di hadapan manusia, atau dia ceritakan kemaksiatannya kepada manusia. Dan ini tidak diampuni oleh Allah. Dari hadis yang disampaikan oleh Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Maka dari itu kita selalu sampaikan kepada kawan-kawan yang hijrah, yang sudah hijrah. Hijrah itu berat. Begitu hijrah, orang akan menilai lagi kenal masjid. Itu ucapan orang-orang yang apa? Yang melihat orang hijrah. Menggunakan pakaian, perempuannya menggunakan pakaian yang menutup badan. Lekuk tubuhnya tidak nampak. Orang ini melihat orang hijrah ini, kapan taubat? Ini setan ini. Setan memberikan bisikan kepada orang yang ngomong ini supaya orang yang hijrah ini tidak kuat dan kembali lagi. Aku tidak kuat dihina orang. Jadi ini berat. Orang hijrah itu berat. Maka ketika sanggup sudah hijrah masuk ke masjid, kumpul dengan saudara-saudara yang sudah lebih dulu di masjid, maka yang lebih dulu ini memberikan tempat supaya apa? Supaya orang yang baru masuk ke masjid ini merasa nyaman, punya saudara baru. Bukan di luar dikucilkan, masuk masjid dilihat, ya, kemana orang yang hijrah kalau begitu? Jadi orang hijrah ini butuh kawan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kebahagiaan seseorang itu, khususnya laki-laki, itu yang pertama antakuna zaujatuhu salihah, dia punya istri salihah. Terus apa lagi? Ayakuna auladuhu abrara, dia punya anak-anak yang baik. Yang ketiga, ayakuna khulaqa'uhu salihin, kawan-kawannya itu orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh ini tidak mengucilkan orang-orang yang baru hijrah meninggalkan kemaksiatan kemudian baru masuk bersama kita di masjid. Jangan dipandang sebelah mata. Mereka masih semangat yang luar biasa, jangan diputus semangat mereka. Dan bagi yang hijrah sudah selesai, tidak usah diceritakan masa lalu, sudah cukup. Semoga Allah ampuni. Orang yang bertobat itu ibarat apa? Ibarat kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Kalau tadi kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, berhenti dari menyembah selain Allah, maka bagi mereka ampunan dari Allah terhadap dosa yang sudah lalu.
Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Az-dzamb, melepas dari perbuatan dosa ini, in kana az-dzamb tarku wajib. Kalau dosanya itu dalam bentuk dia meninggalkan yang wajib, fal iqla' anhu bi fi'lihi, maka untuk taubatnya adalah dia harus mengerjakannya, mengerjakan apa yang sudah dia tinggalkan. Yang dicontohkan di sini mislu ayyakuna syakhsun la yuzakki fa arada an yatuba ila Allah fala budda min an yukhrija az-zakah allati madat wa lam yuaddiha. Nah, ini orang yang tidak mengeluarkan zakat kemudian dia taubat, maka cara taubatnya ini adalah dia mengeluarkan zakat yang kemarin tidak dia keluarkan. Ini berkenaan dengan zakat. Kemudian ada pun untuk masalah yang lain seperti yang kita sampaikan tadi tentang sholat, itu tadi kebanyakan mengatakan Allah menghapus. Bagaimana kita ada orang yang 5 tahun tidak sholat kemudian harus diqadha, bagaimana mengqadhanya? Berapa lama dia untuk menyelesaikan 5 tahun yang dia tinggalkan? Maka serahkan kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar kita ini jauh atau sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Allah tutup pintu-pintu maksiat di hadapan kita dan Allah bukakan pintu-pintu ketaatan di hadapan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza kana al-insan muqsiran fi birril walidain, jika seseorang itu meremehkan dalam urusan bakti kepada kedua orang tuanya, fa innahu yajibu alaihi ay yaquma bi birrihima, maka wajib baginya untuk segera berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat, langsung ambil handphone telepon karena jaraknya jauh. Tidak bisa hari ini telepon, tidak bisa besok telepon. Pokoknya yang biasanya tidak pernah bakti, maka disambung bakti kepada kedua orang tua. Kalau memang sebelumnya dia tidak memperhatikan silaturahmi, maka dia harus memulai silaturahmi. Di antara bentuk birrul walidain terhadap orang tua kita yang sudah meninggal adalah ayasil rahimahu. Anak yang bakti ini menyambung silaturahmi. Ayahnya dulu baik sama siapa itu yang dikejar, didatangi. Saya anaknya fulan bin fulan. Saya menyambung hubungan ayah dengan bapak. Itu yang apa? Untuk mendapatkan anak yang bakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan wal iqla' 'anil dzamb imma an yakuna iqla'an an dzambin yata'allaqu bi haqqillah فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب. Ini di sini dinasihatkan kepada kita, dan untuk taubat dengan cara melepaskan dari dosa ketika itu berhubungan dengan Allah, fahada yakfi, maka cukup bagi Anda taubat antara Anda dengan Tuhan Anda saja. Dan tidak pantas, bahkan dilarang engkau ceritakan kepada manusia terhadap apa yang kau perbuat dari perbuatan yang diharamkan atau dari kewajiban yang sudah Anda tinggalkan. Karena hadza bainaka wa bainallah, karena ini antara Anda dengan Allah. Fa idza kana Allah qad manna 'alaika bis-satr, maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia atas Anda, Allah menutup, wasatruka 'anil ibad, dan menutup urusan Anda dengan manusia,
fala tuhaddits ahadan. Jangan Anda ceritakan. Jangan Anda ceritakan bima sana'ta idza tubta ila Allah. Jangan Anda ceritakan kepada seseorang kalau memang Anda benar-benar sudah taubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali beliau salat sunnah, kemudian beliau berdoa dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, sepertinya jarang atau hampir waktu itu belum pernah mendengar Nabi berdoa dengan doa ini. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, aku hari ini mendengar Anda berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Wa mal hisabul yasir? Apa itu hisab yang mudah wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hisab yang mudah itu adalah seseorang yang datang kepada Allah dengan banyak membawa dosa dan dibacakan setiap perbuatan dosa dari lembaran amal tersebut, maka hamba ini ketika Allah bertanya, "Wahai hambaku, fa'alta kadza wa kadza." Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini. Hamba ini mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya ya Allah, aku mengerjakan dosa ini. Allah bertanya lagi, "Wahai hambaku, kamu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini." Hamba mengatakan, "Bala ya Rabb." Bala ya Rabb. Terus semua dosa dia akui. Sehingga yang ada di lembaran amalnya ini hampir-hampir tidak dapat pahala. Tidak ada kebaikan selama dia hidup. Dan dia mengakui, bala ya Rabb. Iya, aku mengerjakan dosa ini. Aku mengerjakan dosa ini terus. Kira-kira yang terjadi bagi hamba ini apa? Neraka. Sudah tidak ada lagi neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini dengan mengatakan, "Wahai hambaku, satartu alaika fid dunya." Dulu di dunia aku sudah menutup. Karena kau rahasiakan dosamu dari manusia, aku tutup, kata Allah. Wal yaum, pada hari ini aku ampuni semua dosamu, aku ampuni semua. Itu al-hisab al-yasir. Yang awalnya hanya dosa semua, kemudian Allah dengan mudahnya mengampuni. Kembali dilihat lembaran amal ini, yang dia lihat adalah semua lembaran amal yang tadinya buruk, yang tadinya maksiat, yang tadinya dosa, ternyata dia dapati dosanya sudah tidak ada. Allah hapus. Allah ampuni semua dosa. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslim rahimakumullah? Allah katakan, "Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Mereka itulah orang-orang yang semua keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Semua dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah berkata kepada surga, "Innakil jannah." Engkau wahai surga, rahmati, aku ciptakan kau dengan rahmatku, arhamu biki man asya. Aku akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki dengan masuk surga. Allah yang punya wewenang. Wa innakin nar, dan kamu wahai neraka, apa kata Allah? Azabi, engkau adalah siksaku. U'adzibu biki man asya. Aku akan menyiksa denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Hak prerogatif Allah. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni yang Allah kehendaki, Allah menyiksa yang Allah kehendaki. Tapi Allah katakan apa? Nabi katakan apa? Bahwasanya rahmat Allah ausa min ghadabihi. Lebih luas rahmatnya ketimbang murkanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang mendapatkan lembaran amalnya ini. Apa? Allah katakan tentang orang-orang ini, ketika sudah mendapati lembaran amalnya, dia lihat sudah semuanya bagus, apa?
fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Apa sebelumnya? Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dan diterima dengan tangan kanannya, apa yang terjadi? Fayaqulu ha dia mengatakan, "Hei, sini, ini, lihat ini. Nih, rapot saya." Itu orang yang tadinya sudah yakin dia masuk neraka, tapi Allah hapus semua dosanya dan Allah ganti dengan kebaikan. Dia mengatakan, "Ha ini lihat nih. Iqra'u kitabiyah, baca nih lembaran amalku." Ini manusia. "Ha iqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Dan aku yakin aku akan bertemu nanti dengan mendapatkan hisab yang mudah. Ini yang terjadi? Nanti dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dan dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan surga. Fahuwa fi 'ishatin radiyah qutufuha daniyah. Allah katakan kulu washrabu hani'an. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian dengan lahap. Bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Dikarenakan dulu kalian tinggalkan kenikmatan ini. Maka kata Nabi, orang yang di dunia minum khamar dan tidak taubat dari minum khamar, nanti di akhirat dia tidak diizinkan minum khamarnya surga. Kalau khamarnya di dunia ini baunya busuk, membuat gangguan pada cara berpikir, membuat fisik lemah. Tapi di surga Di surga khamarnya itu ladzah lisyaribin, enak untuk diminum bagi orang-orang yang mau meminum. Maka di sini disebutkan setiap dosa harus diminta ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Apa saja dosanya? Ini sudah bermaksiat hal ini, ya Allah ampuni dosaku karena perbuatan maksiat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa kali beristighfar kepada Allah, lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya beliau memohon ampun, istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya fil yaum mi'ah marrah, 100 kali. Padahal Nabi ini maksum, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah dari dosa. Apa dosanya Nabi? Ada. Apa dosanya Nabi Muhammad? Apa dosanya Nabi? Kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mulai lahir sudah dibaca oleh seluruh manusia. Kita ini kalau diukur baik dan buruknya kita, tanya kepada siapa? Kepada istri. Bagaimana suamimu? Yang tahu istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melihat bagaimana Nabi bersama sahabat. Bagaimana Nabi beribadah di hadapan para sahabat, bagaimana sholat, bagaimana sampai mereka mengatakan kami tidak tahu Nabi puasa dan tidak puasa karena seringnya berpuasa. Kemudian mereka masih belum puas. Ya namanya manusia, cari salahnya orang. Iya di luar dia baik, gimana di rumah? Tanya mereka kepada istri-istri Nabi, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hidup bersama Nabi berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Kemudian ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Jawabannya kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau sudah apa yang ada di Al-Qur'an. Kalau sudah istri mengakui suaminya, ya sudah, dia orang baik. Kalau kita melihat Nabi Ismail alaihissalam ketika menikah
dengan salah seorang perempuan dari orang-orang yang terkemuka, orang-orang punya pengaruh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang setelah selesai pernikahan berapa lama, tanya, bagaimana suamimu? Ternyata istrinya ini sambat. Suami saya begini, suami saya begini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada menantunya, sampaikan kepada suamimu bahwasanya agar cepat mengganti atabatul bab, daun pintu rumah. Begitu Nabi Ismail datang, ditanya, ada tamu? Ada. Ayahmu datang. Apa yang disampaikan? Menyampaikan salam kepada Anda, kemudian dia mengatakan agar cepat mengganti daun pintu rumah. Artinya apa? Wanita ini tidak layak. Karena apa? Karena yuksirna syakwa wa yunkirnal ashir. Karena dia banyak sambat terhadap kondisi suaminya dan kemudian mengingkari kebaikan suaminya. Akhirnya diceraikan. Ini dari wanita terkemuka. Kemudian menikah lagi dengan wanita yang kedua. Kemudian apa yang terjadi? Setelah berapa lama menikah, Nabi Ibrahim datang seperti yang pertama, tanya, bagaimana suamimu? Ternyata wanita ini pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada suaminya Nabi Ismail. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada suamimu supaya dia menjaga baik-baik daun pintu rumah. Sampai akhirnya punya keturunan berapa? Punya anak 12. Nabi Ismail alaihissalam. Ini berkenaan dengan wanita. Ini kalau laki-lakinya apa? Ini dari orang-orang pilihan yang Allah pilih. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang banyaknya jumlah penghuni neraka, mana lebih banyak laki atau perempuan? Maka dijawab, yang terbanyak perempuan. Maka dari hadis ini ada ulama yang mengambil kesimpulan karena jumlah perempuan itu lebih banyak. Sekarang 1 banding berapa? Sekarang 1 banding 4. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada akhir kehidupan dunia itu perbandingannya setiap 50 perempuan qaim wahid, 1 orang laki-laki perbandingannya. Jadi 50 banding 1. Maka kalau 10% ada di surga, maka jumlahnya banyak mana? Banyak perempuan. Dalam segi jumlah, sama-sama 10%-nya, banyak mana jumlahnya? Banyak perempuan. Dan yang di neraka 10%, maka jumlahnya banyak perempuan. Satu ada yang menyebutkan demikian. Yang kedua, Nabi menyebutkan banyak perempuan yang di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apa mereka ini tidak beriman kepada Allah? Kata Nabi, mereka beriman. Ayakfurna bi Rasulillah, apakah mereka tidak beriman kepada Rasulnya? Kata Nabi, mereka beriman. Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Apakah mereka tidak puasa? Mereka puasa. Dan terus apa? Maka kata Nabi, yuksirna syakwa wa yunkirnal ashir. Banyak sambat dan banyak memungkiri kebaikan suami. 10 kebaikan, ngasih hadiah, ngasih ini, ngasih itu, macam-macam. Nanti ngambil piring ada minyaknya jatuh pecah, yang 10 tadi hilang. Yang ada 1 piring yang ada minyaknya pecah, ngomel karena piring.
Saya itu dapat hadiah, kenang-kenangan. Itu yang dipikirkan. Yang 10 tadi hilang. Tapi di tempat sini insya Allah tidak ada. Tapi di tempat lain itu banyak kejadian. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian dari setiap dosa itu harus dimohonkan ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Kemudian yang keempat al-azam ala alla yauda fil mustaqbal ila hadzal amal, yaitu punya kekuatan, punya azam yang kuat untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Dan yang kelima, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah, yaitu hendaklah taubatnya itu di waktu-waktu di mana taubat diterima. Kapan taubat tidak diterima? Waktunya taubat tidak diterima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa ini belum sampai di kerongkongan. Waktu ngorok. Maka Fir'aun ini orang yang Fir'aun yang tenggelam itu siapa namanya? Siapa Fir'aun yang tenggelam? Siapa Fir'aun yang tenggelam? Apa Fir'aun itu hanya satu? Fir'aun itu banyak. Bukan hanya satu Fir'aun, enggak. Karena Fir'aun ada jamaknya Fara'in. Fir'aun. Setiap penguasa Mesir namanya Fir'aun. Setiap penguasa Romawi namanya Kisra, Kaisar Rum. Fir'aun itu ada banyak Fir'aun. Dan Fir'aun yang tenggelam, yang diabadikan oleh Allah, jasadnya masih utuh, itu tatkala dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, karena dia tidak pernah diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, flu saja tidak pernah. Dia berani mengaku Tuhan, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan itu membiarkan orang tidak dibunuh, mematikan itu dia bunuh. Itu Fir'aun. Kemudian dia mengumpulkan seluruh manusia, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Ini Fir'aun. Maka ketika akan Allah matikan, Allah tenggelamkan, itu diceritakan malaikat Jibril alaihissalam khawatir kalau sampai Fir'aun ini memohon ampun kepada Allah, minta rahmat Allah. Kalau sampai Fir'aun minta rahmat Allah, Allah akan beri. Malaikat Jibril segera memasukkan pasir ke dalam mulut Fir'aun supaya tidak mengucapkan atau tidak menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salah satu contoh ketika ada orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Patung itu dalam bahasa Arab apa? Sonam. Patung dalam bahasa Arab sonam. Orang ini karena mungkin lapar, karena mungkin sudah dalam kondisi yang sangat berat, dia datang kepada Tuhannya. Dia karena beban yang sangat berat yang dia pikul, dia memanggil-manggil Tuhannya dengan menyebut nama Ya Samad, Ya Samad. Mestinya dia manggilnya sonam, tapi yang dia panggil apa? Ya Samad. Samad ini namanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad. Maka ada orang namanya Abdus Samad, diambil dari Asmaul Husna. Ini namanya Allah. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hambaku memanggil aku. Dan ini menyembah siapa? Menyembah berhala. Berhala bahasa Arabnya sonam. Ketika mau menyebutkan sonam, salah manggil Somad.
yang punya nama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, hambaku memanggil aku." Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, dia memanggil Tuhannya sonam." Dengarkan. Ternyata yang dipanggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dipanggil oleh orang yang salah manggil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada orang ini. Luar biasa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Fir'aun saja kalau dia bertobat Allah terima. Kita dosa kita tidak sampai seperti Fir'aun. Tapi syaitan membisikkan kepada orang-orang yang taubat, yang hijrah, apa ya Allah ngampuni dosamu? Dosamu banyak. Ini bisikan syaitan supaya apa? Supaya manusia berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku ini luas, meliputi segala sesuatunya. Dan aku akan wajibkan diriku untuk memberikan kepada orang-orang yang zalim. Kalau dia bertobat minta ampun, Allah akan kasih. Maka pertanyaannya, mana lebih luas surga dengan neraka? Mana lebih banyak penghuni surga atau penghuni neraka? Mana lebih banyak? Kalau sudah masuk surga tidak mungkin pindah ke neraka. Mungkin? Tidak mungkin. Yang masuk neraka bisa diangkat oleh Allah, dipindah ke surga. Ada bekas-bekasnya dari neraka, maka diberi titel oleh Allah dan Nabi Muhammad Jahannamiyun. Ini orang masuk surga tapi lewat masuk neraka dulu. Namanya apa? Jahannamiyun. Penghuni surga tapi dicuci dulu di neraka. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, tatkala hadis syafaat, tentang syafaat. Syafaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan kepada Allah agar supaya umatnya yang ada kebaikan dalam hatinya sebesar mulai banyak kebaikannya supaya dikeluarkan dari neraka. Yang punya kebaikan sebesar biji sawi, biji gandum, sampai yang lebih kecil dari itu supaya dikeluarkan dari api neraka. Allah kabulkan. Sampai yang terakhir Nabi minta yang lebih dari itu. Apa kata Allah? Sudah Muhammad, ini bukan urusanmu, ini urusanku. Aku yang akan memindahkan mereka dari neraka ke surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat wajah Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah dengan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dipujikan oleh makhluk yang lain. Allah ajarkan nabinya untuk memuji Allah, maka Nabi memuji terus sampai Allah kehendaki supaya Nabi Muhammad berhenti. Allah mengatakan, "Irfa' ra'sak." Nabi Muhammad, angkat kepala. "Sal tu'ta." Kau minta akan diberi. "Washfa' tushaffa." Kau minta pertolongan, aku akan berikan pertolongan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? "Ya Rabb, wahai Tuhanku, keluarkan dari umatku ini dari neraka supaya mereka masuk ke surga." Dikeluarkan sampai jumlah yang banyak, kemudian ditutup. Cukup. Maka Nabi jalan terus sampai akhirnya melihat Allah, kemudian Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang sangat lama dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat panjang. Allah biarkan sampai Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Irfa' ra'sak." Angkat kepala. Sudah diangkat kepala, Allah katakan, "Sal tu'ta." Minta kau akan diberi. "Washfa' tushaffa." Kau minta syafaat akan diberi syafaat. Akan diberi pertolongan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Keluarkan dari umatku dari neraka supaya masuk ke surga." Terus begitu. Jadi
mana lebih banyak? Kewajiban Allah adalah memenuhi surga dan neraka. Karena surga dan neraka ini geger, eker-ekeran. Surga mengatakan fiyya ad-du'afa. Nanti yang masuk kepadaku orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Nerakanya mengatakan fiyya jabbarun, mutakabbirun. Nanti kepadaku orang-orang yang sombong dan yang apa? Sombong dan banyak meremehkan orang. Kemudian pada akhir hadis itu Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikilaikuma alayya mil'uha. Dan untuk kalian berdua kata Allah, kewajibanku adalah memenuhi kalian semuanya berdua. Dengar ucapan itu, neraka mengatakan, "A'tuni min mazid." Ya Allah, berikan aku ini tambahan lagi. Kan Allah berfirman, "Hal min mazid." Allah mengatakan, "Halim talati." Neraka, kamu sudah penuh? Nerakanya mengatakan, "Hal min mazid." Ada tambahan ya Allah. Allah katakan, "Yauma naqulu li jahannam." Pada hari di mana kami mengatakan kepada neraka Jahannam, "Halim talati?" Kamu sudah penuh? Kata neraka, "Hal min mazid." Ada tambahan, "A'tuni." Berikan tambahan sampai disebutkan hatta, sampai Allah meletakkan salah satu kakinya Allah di atas neraka. Sehingga fayanzawi, sehingga satu sama yang lain itu saling berdesakan, sehingga nerakanya mengatakan kuf, cukup penuh. Padahal belum. Tapi surga bagaimana surga? Surga diberikan kenikmatan yang luar biasa. Diberikan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan satu, laki-laki diberikan kekuatan seperti kekuatannya 100 orang laki-laki. Dalam makannya, minumnya, syahwatnya, itu 100 kali. Dan apa? Mereka ini disibukkan dengan kenikmatan, khususnya nikmat dengan istrinya. Mana lebih cantik, istrinya atau bidadari? Lebih cantik istrinya. Cuman terkadang wanita cemburu kok sedikit-sedikit bidadari. Padahal lebih cantik istrinya ketimbang bidadarinya. Nah, kemudian apa kesibukannya? Kata Allahum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka di bawah tempat yang rindang dan mereka berada di atas dipan-dipan yang mereka sedang tenang dengan pasangan hidupnya. Begitu menginginkan sesuatu hanya batin datang. Kepingin burung yang terbang datang menjadi hidangan, dan makan yang banyak tapi tidak butuh kamar mandi. Yang istri tidak butuh masak, buat bumbu dan seterusnya, tidak ada. Semuanya langsung tersedia. Kesibukannya apa? Disebutkan dalam tafsir infidadul abkar. Hanya itu saja. Yaitu kesibukannya kalau pengantin baru itu dikatakan apa orang sini ngomongnya? Malam pertama itu apa? Ada istilah apa itu ya? Hah? Bukan bulan madu, malam pertamanya saja. Disebutkan orang sini ngomong mecah. Nah, kondisi istri pada hari itu selalu dalam kondisi perawat. Dan disibukkan dengan itu. Kekuatan 100 laki-laki. Dan disibukkan kenikmatan yang luar biasa. Dan nanti ada namanya pasar di hari Jumat itu. Kalau sudah suaminya keluar ke pasar, kemudian kembali, tidak saling mengenal. Yang istri tanya, "Kamu siapa?" Loh, yang suami juga tanya, "Kamu siapa ada di rumah sini?"
aku fulan, ini fulana. Ternyata setiap pulang dari pasar di hari Jumat, yang laki semakin tampan, semakin gagah, harum baunya. Yang perempuan semakin cantik, semakin menawan, harum baunya. Dan jangan lupa tetap kembali kondisi perawat. Yang lakinya kembali joko. Kenikmatan yang luar biasa. Dan ini kalau kita lihat tafsir nanti ada lagi apa? Surat An-Naba, Uruban Atraba, ya. Itu nanti nikmat-nikmat yang luar biasa. Dan Nabi katakan belum pernah terbesit dalam pikiran bagaimana. Jadi sekarang dikatakan saking cantiknya, saking putihnya, betisnya itu nampak bagian dalamnya. Tidak ada orang tua di sana. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang perempuan tua, kata Nabi, tidak ada orang tua seperti anda di surga. Tidak ada orang tua seperti anda, kata Nabi. Wanita ini merasa, jangan-jangan saya masuk neraka. Kata Nabi, tidak, nanti anda akan kembali muda seusia 30-an. Dan bagaimana kondisi perempuan yang sangat dominan, usia segitu dan tidak ada cacat, cantiknya luar biasa. Dan laki-lakinya, ya kita tidak bisa menceritakan, yang bisa membayangkan itu orang perempuan, bagaimana laki-laki yang ganteng, bagaimana laki-laki yang disukai oleh perempuan, dan apa yang dia harapkan Allah beri. Tidak perlu minta, sudah Allah kasih. Tapi jangan lupa lagi, kita kembali kepada bab setiap dosa harus diminta kepada Allah ampunan dan taubat supaya bersih dari dosa. Bahkan ketika ada dosa itu tidak boleh diceritakan kecuali dosa yang ada had. Had itu jadi dia termasuk dosa besar. Contoh mencuri. Dia mencuri atau dia menuduh orang dengan perbuatan zina. Tidak ada saksi, maka dia harus dicambuk. Bagaimana supaya dapat hukuman ini? Dia boleh datang kepada waliul amr, kemudian dia mengatakan, saya telah melakukan dosa ini, tolong ditegakkan had. Supaya apa? Urusan dunianya selesai. Itu boleh berbicara, menceritakan kondisi itu hanya untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa. Karena pernah seorang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, aku hancur binasa. Kata Nabi, kenapa? Orang ini mengatakan, zina itu, aku telah berzina. Langsung Nabi menegakkan had? Tidak. Nabi berpaling dulu. Mungkin orang ini tidak ngerti. Orang ini datang lagi ke sisi yang lain mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, aku telah berzina. Nabi berpaling lagi. Sampai pada akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, hal fihi junun, apa orang ini gila? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Apakah ada pengaruh minuman khamar sehingga dia tidak bisa berbicara yang sebenarnya? Sahabat datang mencium aroma mulutnya, mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak ada pengaruh khamar. Dipanggil laki-laki ini, apa yang kau inginkan? Kau tahu apa itu zina? Maka kata laki-laki ini, aku tahu ya Rasulullah. Zina itu seseorang mendatangi wanita yang tidak halal baginya seperti dia mendatangi istrinya. Artinya hubungan suami istri. Maka Nabi bertanya, apa yang kau inginkan? Laki-laki ini mengatakan, aku ingin membersihkan diriku ya Rasulullah. Akhirnya dirajam karena dia sudah beristri atau sudah pernah menikah. Dia dirajam sampai wafat, sampai meninggal. Dikatakan laki-laki ini namanya Ma'iz bin Malik. Kemudian ketika itu Nabi mendengar ada dua orang yang mengatakan, kenapa Ma'iz ini? Wong Allah sudah nutup, kenapa harus dia sampaikan?
sehingga dia mati dirajam seperti anjing. Oh, luar biasa ini. Nabi dengar. Ketika selesai, sampai Nabi melihat ada bangkai keledai. Kemudian Nabi bertanya, "Aina fulan wa fulan?" Mana fulan, mana fulan? Laki-laki mengatakan, "Nahnu ya Rasulullah." Dipanggil, Nabi mengatakan, "Ini makan bangkai." Mereka marah. "Semoga Allah mengampunimu wahai Muhammad." Jadi orang Arab tidak ada basa-basi, dikatakan begitu langsung jawab, "Semoga Allah mengampunimu wahai Muhammad." Siapa mau makan bangkai ini? Kemudian Nabi SAW bersumpah, "Wallahi, apa yang kau ucapkan kepada Ma'iz bin Malik itu lebih buruk daripada kau makan bangkai keledai ini." Wallahi, kata Nabi, demi Allah, sekarang Ma'iz bin Malik berada di sungai-sungai surga dan dia, bahasa kita, renang kelelep saking senangnya. Itu sampai Nabi bersumpah. Kenapa? Karena Ma'iz taubat, dan dikatakan oleh Nabi, wallahi, taubatnya Ma'iz bin Malik ini mengalahkan taubatnya penghuni penduduk Madinah. Karena taubatnya benar-benar murni dan datang kepada Nabi untuk supaya dibersihkan dosanya dari zina. Maka mudah-mudahan masyarul muslimin, kisah-kisah ini dan apa yang kita bahas menjadikan kita segera memohon ampun kepada Allah setiap kita melakukan kesalahan. Setiap kita melakukan kesalahan, kita segera ingat kepada Allah, mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, agar semua dari kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la dhallan illa hadaita ولا دينا إلا قضيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.